Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Yama dari Offering A8BK. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mekanisme pengubahan konseling realita. Prosedur pelaksanaan konseling realita. Yang pertama yaitu keterlibatan Rama. Menekankan pentingnya konselor untuk mengomunikasikan perhatian kepada konseli. Perhatian tersebut diwujudkan dalam bentuk kehangatan hubungan, penerimaan, penghayatan, dan pemahaman terhadap konseli. Yang kedua yaitu fokus pada perilaku sekarang. Tahap kedua ini merupakan eksplorasi diri bagi konseli. Konseli mengungkapkan ketidaknyamanan yang ia rasakan dalam menghadapi permasalahannya. Lalu konselor meminta konseli mendeskripsikan hal-hal apa saja yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi tersebut. Yang ketiga, mengeksplorasi total behavior konseli. Menanyakan apa yang dilakukan konseli, yaitu konselor menanyakan secara spesifik tentang apa yang dilakukan konseli. Yang keempat, mengevaluasi perilaku. Konseli diminta untuk membuat penilaian tentang perilaku yang telah dilakukannya. Konseli memiliki kesempatan untuk mengevaluasi apakah konseli cukup terbantu dengan apa yang telah dilakukannya. Yang kelima yaitu membuat rencana untuk berbuat lebih baik. Ketika mengembangkan rencana, mereka harus sederhana dan dapat dicapai. Konseling realita membantu konseli dalam mengembangkan rencana yang cenderung berhasil. Tanggung jawab untuk rencana tersebut harus bergantung pada konseli, bukan orang lain. Yang keenam, komitmen terhadap rencana. Ketika membuat suatu rencana, komitmen terhadap rencana tersebut penting sehingga rencana yang dapat dikerjakan dengan mudah. Dalam konseling realita dapat menggunakan kontrak lisan atau tertulis untuk memastikan komitmen. Yang ketujuh, tidak menerima permintaan maaf atau alasan konseli. Konseli akan bertemu kembali dengan konselor apa batas waktu yang telah disepakati bersama. Pada tahap ini, konselor menanyakan perkembangan perubahan perilaku konseli. Apabila konseli tidak atau belum berhasil melakukan apa yang telah direncanakan, permintaan maaf konseli atas kegagalannya tidak untuk dipenuhi konselor. Sebaliknya, konselor mengajak konseli untuk melihat kembali rencana tersebut dan mengevaluasinya mengapa konseli tidak berhasil. Konselor selanjutnya membantu konseli merencanakan kembali hal-hal yang belum berhasil ia lakukan. Yang terakhir, tidak lanjut. Tindak lanjut merupakan tahap terakhir dalam proses konseling. Konselor dan konseli mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai. Konseling dapat berakhir atau dilanjutkan jika tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai. Lalu implementasi strategis WDEP dalam prosedur konseling. Yang pertama, menggali keinginan, kebutuhan, dan persepsi, yaitu kegiatan untuk menjelajahi keinginan dan persepsi konseli, menolong konseli untuk merumuskan dan menemukan apa yang diinginkan dan diharapkan konseli. Yang kedua, arah dan tindakan. Di awal konseling, penting untuk mendiskusikan dengan konseling secara keseluruhan arah dan kehidupan mereka. Eksplorasi ini adalah awal untuk evaluasi berikutnya, apakah itu adalah arah yang diinginkan. Konselor menanyakan secara spesifik apa saja yang dilakukan konseli. Cara pandang dalam konseling realita akan permasalahan konseli bersumber pada perilakunya, bukan pada perasaannya. Yang ketiga, evaluasi diri. Kegiatan membantu konseli untuk mengevaluasi diri. Konselor menanyakan kepada konseli apakah pilihan perilakunya itu didasari oleh keyakinan bahwa hal tersebut baik baginya. Fungsi konselor tidak untuk menilai benar atau salah perilaku konseli, tetapi membimbing konseli untuk menilai perilakunya saat ini. Yang terakhir adalah perencanaan. Merupakan suatu kegiatan menolong konseli untuk mengidentifikasi cara-cara spesifik atau khusus untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka serta untuk membuat rencana tindakan. Hakikat, fungsi, dan tujuan teknik-teknik dalam konseling realita. Konseling realita merupakan konseling yang melibatkan verbal secara aktif. Dalam prosesnya, konseling realita menekankan pada kekuatan secara potensi konseli yang dihubungkan dengan perilaku saat ini dan usahanya untuk mencapai tujuan.
Ada beberapa teknik yang dapat digunakan, yaitu yang pertama metafora. Metafora dapat juga berfungsi untuk mengkomunikasikan situasi konseli secara menyeluruh. Yang kedua, verbal shock. Kejutan verbal atau sarkasme merupakan majas sindiran yang diucapkan langsung secara kasar. Yang ketiga, konfrontasi. Teknik ini bertujuan untuk mengkonfrontasi tingkah laku dan rencana konseli yang tidak realistis. Yang keempat, humor. Konselor dan konseli dapat berbagi lelucon, ada pemerataan kekuatan dan berbagai kebutuhan atau kesenangan. Yang terakhir, dialog Socrates. Teknik ini untuk mengembangkan pemahaman diri mengenai suatu informasi dengan menggunakan dialog. Kemudian, komitmen dan perencanaan SAMICH. Webbuilding menggunakan akronim SAMICH untuk menangkap esensi dari perencanaan yang baik. Sederhana, dapat dicapai, dapat diukur, dapat segera diterapkan, dan konseli dapat terlibat secara langsung, dikendalikan atau dikontrol oleh pembuat rencana. Konseli memiliki komitmen yang besar pada rencana dan secara berkesinambungan dapat dilakukan. Webbuilding berpendapat bahwa konseli dapat lebih efektif mengendalikan kehidupannya dengan perencanaan-perencanaan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tersebut sesuai dengan batas motivasi dan kemampuan tiap konseli. Yang kedua, perencanaan yang baik ialah perencanaan yang sederhana dan mudah dipahami. Yang ketiga, konselor mendorong konseli mencakupi pelatihan positif pada tindakan dan perencanaan tersebut dinyatakan dalam waktu akan apa yang konseli bersedia lakukan. Yang keempat, konselor mendorong konseli untuk mengembangkan perencanaan-perencanaan yang dapat dia lakukan atau diterapkan. Yang kelima, perencanaan tersebut dilakukan sesegera mungkin. Yang keenam, perencanaan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang berpusat pada proses. Yang ketujuh, sebelum konseli melaksanakan rencananya, adalah hal baik bagi konseli untuk mengevaluasi rencana tersebut bersama konselornya untuk menentukan apakah rencana tersebut realistis dan dapat dicapai. Dan yang terakhir, untuk membantu konseli agar dirinya dapat melakukan kepada perencanaannya sendiri, akan bermanfaat untuk mempertegas perencanaan tersebut dalam tulisan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.